Kembali teman-teman semua, di video kali ini saya bahas khusus bagaimana saya memanajemen hasrat untuk gacha saya untuk bisa nabung ketika banner fraksi lain rilis dalam bentuk banner, teman-teman. Jujur ini adalah ilmu yang sangat 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 bermanfaat banget dan ilmu ini benar-benar ilmu bagus banget bagi kalian buat merubah cara pandang kalian terhadap sebuah gacha, teman-teman. Jadi ini ilmu yang sangat bagus, kalian bisa terapin di game ini maupun di game-game gacha kalian selanjutnya ya. Tujuan saya itu sih, bisa merubah cara pandang kalian. Karena nggak semuanya player di Tokyo Ghoul Awakening ini bisa tetap standby di game ini gitu ya. Atau mungkin bisa jadi karena ada game baru atau mungkin karena udah bosen gitu ya. Tapi ini adalah sebuah ilmu, ini yang saya harapkan supaya channel saya ini bukan sekedar memberikan hiburan semata untuk game ini, tapi melainkan untuk memberikan ilmu ke depannya bagi kalian semua gitu ya. Ilmu apa tuh kira-kira? Yaitu ilmu untuk menahan gacha teman-teman, yang udah saya sampaikan tadi di awal ya, di mana sekarang adalah banner fraksi Aogiri ya, yaitu si Yakumo Omori SQL, udah hari Rabu sekarang tepat rilis setengah jam setelah bannernya keluar ya. Jadi hal apa sih yang biasanya saya lakuin ketika banner bukan fraksi saya gitu ya, bukan fraksi saya, tapi saya ini kayak nggak bisa nahan gacha gitu loh istilahnya. Ini karakter banner benar-benar bagus gitu loh di Aogiri. Tapi saya di Shishigi. Yang pertama kita lakuin adalah kita harus tahu diri bahwa kita walaupun ngebintang 6-in Yamori SKL nih, saya punya bintang 6 nih. Saya kan tidak bisa masuk ke line up. Otomatis hal itu harusnya disingkirkan alias tidak perlu gacha sampai bintang 6 untuk Yakumo Omori. Gitu ya. Jadi harus paham tujuan kalian gacha itu apa. Yang kedua, hasrat itu biasanya memang karena yang pertama kita nggak bisa nahan adanya tiket gitu ya. Nggak bisa nahan banget adanya tiket yang numpuk, itu kita bisa gacha. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga yaitu datangnya dari fitur game ini dan mungkin banyak banget dibilang sama orang-orang ya, "Mas atau Bang nggak apa-apa gacha aja sampai bintang 0 tujuannya buat dapetin" di mana ya? Target latihan kalau nggak salah ya. Buat dapetin yang ini nih, koran. Kalau kita naikin dia ke, level 10 ya di bagian level, kita dapat koran. Iya bener kalau kalian memang karena ini oke lah, tapi itu juga nggak bisa dibenarkan 100%. Karena korannya paling berapa belas ribu ya, dibandingkan kalian khawatirnya dapatnya di PT 100 gitu ya untuk Yakumo Mori, itu kan sangat tidak worth it ya. Kalau saya pribadi lebih baik menerapkan hal ini untuk, berjaga-jaga siapa tahu next banner itu adalah Shishigi ya, apalagi Anteiku ya. Untuk Anteiku saya wanti-wanti, hati-hati ya untuk Anteiku, jangan boros di sini karena akan ada gebrakan di next banner. Nah, ini saya bakal kasih tahu bahwa gimana sih teorinya supaya kita nggak bocor diamond-nya. Yang teman-teman harus lakuin gampang, simpel. Kalau teman-teman nggak bisa nahan gacha, teman-teman cukup melakukan gacha sampai dengan SSR pertama kali, gitu ya. Entah siapa nanti dapatnya di 60 atau di 30 atau di 10 juga udah dapat SSR. Itu kalian udah langsung harus stop, teman-teman. Itu ya, karena kalian nggak bisa nahan gacha nih, seenggaknya kalian udah memenuhi hasrat ketahuan kalian gitu ya, SSR nih kita bakal dapat siapa sih gitu ya, di banner ini. Apakah dapat Yakumo Omori? Kalau dapat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak dapat, ya sudah, intinya kita sudah coba gacha di sini dan ketika dapat pecahan SSR itu biasanya kita sangat berdebar-debar tuh, "Wah, Yakumo Omori bukan nih," karena kita cuman gacanya itu adalah satu kali SSR gitu ya. Satu kali SSR pertama doang, bukan sampai PT 100 ini ya, tapi sampai SSR pertama kali doang. Gitu teman-teman, cara saya menahan gacha selama ini. Gitu, makanya saya bisa sedikit-sedikit nabung, tiket ya, sehingga bisa ada, tabungan lah istilahnya. Ini saya bukan dari top up ya teman-teman ya, tiket ini karena memang pure nabung teman-teman. Oke, kemudian, untuk ngehilangin red-red yang sebelumnya saya biasanya gacha dulu di banner casual-nya ya. Banner casual-nya saya biasanya abisin.
Oke. Ini kan nggak ada SSR ya, bagus, jadi harapannya kita dapet SSR itu di sini gitu loh. Walaupun ya memang nggak teruji juga gitu loh, nggak teruji juga apakah begitu cara yang dibenarkan, tapi seenggaknya bisa melegakan, hati kita ya buat ngebuang sial gitulah istilahnya. Oke, di sini kita lihat nggak dapet, ini ya, nggak dapet pecahan SSR karena nggak ada awan pelangi. Nah, kita coba ya, multi kedua semoga dapat. Oke, masih belum dapat. Oke, masih belum dapat SSR ya. Kita lanjut ke multi ketiga. Nah, ini udah dapat SSR nih. Kalau begini, kita udah langsung skip. Siapapun yang kita dapat, entah Yakumo Omori, entah Uta doang, atau banner red off, itu kita langsung skip. Karena kita sudah berusaha untuk mendapatkan karakternya. Nah, ini dapat nih kayaknya nih. Karena bentuk kristalnya sangat absolut di sini, Mak. Tuh, kebetulan saya dapat ya. Jadi untungnya dapat, tapi sebiasanya itu kalau saya tidak dapat, teman-teman, itu biasanya saya langsung skip nih. Udahlah bodo amat gitu ya, udah 30 saya langsung close gamenya, saya langsung keluar. Kebetulan aja ini dapat, jadi saya bisa, upgrade dia, gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya, intinya gitu, kalau saya ada di posisi kalian dan nggak dapat di PT pertama kali, ya saya stop gitu loh, nggak perlu saya ngambil dapet bintang 0, karena toh cuma dapat koran doang gitu ya. Terus Mas dapatnya dari CP doang dong, meningkatkan CP kok, CP total. CP total di sini nggak terlalu ngaruh banyak banget teman-teman. Jadi memang, kalau saya pribadi lebih baik skip dibandingkan kita buang-buang tiket yang jumlahnya banyak banget ya. Sementara nanti ada banner penting, malah kita nggak punya tiket gitu. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga kalian bisa mencerna apa yang saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.